Halo anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa lagi bersama kami. Pada pertemuan kali ini kita memasuki materi baru, yaitu ekspansi binomial. Seperti apa ekspansi binomial itu? Mari kita simak bersama-sama. Nah, kita akan mencoba segitiga Pascal dikaitkan dengan kombinasi. Ada hubungan apa? Jadi, sebelum saya kaitkan dengan kombinasi, kita ingat kembali tentang rumus faktorial ya. Jadi, kalau n faktorial itu artinya n kali n min 1 kali n min 2 dan seterusnya hingga 1. Contoh, kalau kita punya 3 faktorial, berarti artinya 3 kali 2 kali 1. Kalau kita punya 5 faktorial, ya itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, itu mudah sekali. Nah, di sini saya tampilkan bentuk segitiga Pascal yang dinyatakan dalam bentuk kombinasi. Jadi seperti yang paling atas ini ada 1, 1. Ini artinya untuk n sama dengan 1 ya. Maka n sama dengan 1 kombinasinya 1 kombinasi 0, kemudian di sampingnya 1 kombinasi 1. Ya. Kemudian untuk selanjutnya ya di sini untuk n sama dengan 2. 1, 2, 1. Nah, ini dibentuk oleh 2 kombinasi 0, 2 kombinasi 1, 2 kombinasi 2. Nah, itu. Selanjutnya, pada n sama dengan 3. Ya, di sini muncul 1, 3, 3, 1. Nah, maka bentuk kombinasi ini adalah dimulai dari R sama dengan 0. Jadi 3 kombinasi 0, 3 kombinasi 1, 3 kombinasi 2, 3 kombinasi 3. Ya, jadi kalau untuk n sama dengan 4, 1, 4, 6, 4, 1 itu ya, maka bentuk kombinasinya kita mulai dari 4 kombinasi 0, 4 kombinasi 1, dan seterusnya hingga yang paling akhir 4 kombinasi 4. Nah, untuk n sama dengan 5, seperti itu hasilnya. Ya. Nah, jadi itu hubungan antara aturan segitiga Pascal dikaitkan dengan kombinasi. Ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mencoba mengekspansi atau menjabarkan bentuk A ditambah B pangkat N. Kita coba mengingat kembali apa yang pernah kita pelajari ketika di SMP, itu ada segitiga Pascal. Kemudian kita coba jabarkan ya, seperti tabel di sebelah kanan. A plus B pangkat 0 hasilnya jelas sama dengan 1. A plus B pangkat 1 yaitu A ditambah B. A plus B pangkat 2 ini kalau kita melihat pada segitiga Pascal itu koefisiennya adalah 1, 2, 1. Ya, maka 1, 2, 1 itu menjadi koefisien pada penjabaran A plus B pangkat 2, maka dia menjadi 1A kuadrat, 2AB, 1B kuadrat. Nah, ini kalau kita perhatikan, komponen A itu semakin ke kanan semakin mengecil untuk pangkatnya. Jadi A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0, atau dengan kata lain 1. Untuk komponen B itu dari kiri menuju kanan semakin besar pangkatnya. Ya. Nah, kemudian kalau untuk A plus B pangkat 3, ya ini kalau kita jabarkan sesuai dengan koefisiennya 1, 3, 3, 1, maka menjadi 1A pangkat 3, 3A kuadrat B,
3AB kuadrat. Yang terakhir 1B pangkat 3. Ya. Nah, demikian pula untuk A plus B pangkat 4. Nah, seperti itu. Kemudian A plus B pangkat 5. Nah, jadi ini dulu yang pernah Anda pelajari ketika SMP. Ya, menjabarkan bentuk A plus B pangkat N. Di sini tadi kita sudah coba sampai A plus B pangkat 5. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Oke, anak-anak, tadi kita sudah menjabarkan A plus B pangkat 0 hingga A plus B pangkat 5. Sekarang Anda diajak untuk menjabarkan A tambah B pangkat 6. Nah, kita coba menjabarkan A tambah B pangkat 6 ini dengan memanfaatkan kombinasi ya. Kita awali dari suku pertama 6 kombinasi 0, suku kedua 6 kombinasi 1 dan seterusnya sampai suku terakhir 6 kombinasi 6. Nah, itu adalah sebagai koefisiennya. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Ya, dengan aturan komponen A yang depan mulai A pangkat 6, A pangkat 5 menurun sampai yang terakhir A pangkat 0. Ya. Kemudian untuk komponen B-nya ya, diawali dengan B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2 sampai yang paling belakang B pangkat 6. Nah, jadi itu. Nah, sekarang tinggal kita menghitung aja 6 kombinasi 0 itu berapa? 1. 6 kombinasi 1, 6. 6 kombinasi 2, dan seterusnya Anda hitung sampai 6 kombinasi 6. Nah, seperti ini, nak. Ya, 6C0 itu 1, 6C1, 6, 6 kombinasi 2, 15, dan seterusnya. Nah, begitu ya. Nah, di sini tampak sekali bahwa ada dua nilai yang sama, 15 dengan 15. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa 6 kombinasi 2 itu dia sama dengan 6 kombinasi 4. Ya. Kemudian di sini ada 6. 6 dengan 6 ini sama. Nah, artinya menunjukkan bahwa 6 kombinasi 1 itu dia senilai dengan 6 kombinasi 5. Begitu ya. Jadi itu pasangan-pasangannya. Nah, selanjutnya ini bagaimana untuk A plus B pangkat N? Nah, A plus B pangkat N untuk secara umum kita bisa menuliskan seperti itu dengan memperhatikan pola-pola sebelumnya. Ya, sehingga kalau kita sederhanakan, kita buat singkat menjadi semacam ini. A plus B pangkat N sama dengan sigma dari R sama dengan 0 sampai N. Ya, dari R sama 0 sampai N. N kombinasi R kali A pangkat N min R kali B pangkat R. Ya, harapan saya rumus ini Anda hafalkan, Anda perhatikan baik-baik. Ya. Baik, anak-anak, kita masuk ke contoh 1. Pada contoh 1, di sana Anda dihadapkan oleh 2 ditambah 3x pangkat 3. Kita coba jabarkan, kita coba ekspansikan menggunakan rumus tadi. Ya, tidak menggunakan aturan segitiga Pascal seperti di SMP. Nah, 2 tambah 3x pangkat 3 itu kita bisa tuliskan seperti ini. Sigma R sama dengan 0 sampai 3. 3 kombinasi R. Ya, ini komponen A-nya yaitu 2 pangkat N min R, yaitu pangkat 3 min R. Kali komponen B-nya adalah 3x. Ya, maka ini 3x pangkat R. Nah, kita jabarkan. Nah, selalu diawali dengan R sama dengan 0 ya. Jadi R sama dengan 0, ini 1, 2, 3. Ya, jadi kalau misalnya N-nya sama dengan 3, pangkatnya atau derajatnya adalah 3, maka banyaknya suku itu selalu N plus 1. Jadi kalau 3, maka sukunya ada 4. Nah, ini tampak sekali ada 4. Ya. Nah, silakan digantikan nilai R-nya sesuai dengan suku-sukunya. Jadi kalau R-nya 0, maka ini Anda ganti R-nya dengan 0. Masukkan ke rumusnya ini. Nah, itu ya. Nah, dan seterusnya sampai R sama dengan 3. Sederhanakan. Nah, ini kalau kita tambahkan dalam bentuk faktorial. Ya, maka hasil akhirnya adalah 8 ditambah 36x ditambah 54x kuadrat ditambah 27x pangkat 3.
Ya, nah, cukup mudah untuk contoh 1. Contoh 2, kita bahas yang A. Di sana ada 2x dikurangi 3 pangkat 5. Ya, ini notasi sigmanya ya. Yang 0 sampai 5, 5 kombinasi R. Komponen A-nya adalah 2x, ya 2x pangkat 5 min R. Nah, kemudian di situ komponen B-nya adalah minus 3. Ya, maka ditulis negatif 3 pangkat R. Ya, oke. Nah, sekarang seperti tadi, ya kita coba jabarkan. Untuk contoh 2, yang diminta adalah mengekspansi sampai 4 suku pertama saja. Ya, jadi Anda diminta mengekspansi sampai 4 suku pertama saja. Jadi ada 4 suku. Kalau sukunya ada 4, itu artinya kita bekerja sampai R sama dengan berapa? Kita bekerja dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan 3. Jadi semacam ini, nak. Jadi mulai dari R sama dengan 0, R sama dengan 1, R sama dengan 2, R sama dengan 3. Di belakang ini sebenarnya kan belum selesai kan? Maka ditambahkan titik-titik seperti ini. Nah, silakan dijabarkan mulai 5 kombinasi 0, 2x pangkat 5 min 0, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau Anda mau menampilkan dalam bentuk faktorial, rumus kombinasinya semacam itu, silakan dihitung, sederhanakan, hasil akhirnya semacam ini. Ya. Itu, oh ini belum hasil akhir ya, ini belum kita sederhanakan, coba kita sederhanakan lagi. Jadi 32x pangkat 5 min 240 x pangkat 4 ditambah 720 x pangkat 3 dikurangi 1080 x kuadrat. Ini yang ditampilkan hingga 4 suku pertama saja. Nah, gitu ya, untuk contoh 2 yang A. Selanjutnya tetap di contoh 2, ya, kita melangkah ke contoh 2 yang B. Ada X ditambah 1/x kuadrat pangkat 6. Nah, N-nya di sini tampak sekali adalah 6. Komponen A-nya adalah X. Untuk komponen B-nya adalah plus 1/x kuadrat. Nah, seperti itu untuk notasi sigmanya. Ya. Nah, sebelum kita mengerjakan, nah di sini kalau kita cermati, untuk komponen A dan komponen B ada unsur yang sama. Ya, unsur apa? Ada unsur X. Nah, untuk lebih memudahkan kita dalam mengoperasikan, kita bisa menyederhanakan ini. Nah, kayak gitu. Di sini 1/x kuadrat pangkat R, Anda boleh menyederhanakan, ya, karena 1/x kuadrat adalah X pangkat negatif 2 di pangkat R, maka pangkatnya dikalikan. Nah, sehingga tampak X pangkat 6 min R kali X pangkat min 2R. Ya, ini bisa disederhanakan menjadi seperti itu. Ya, X pangkat 6 min R min 2R. Jadi X pangkat 6 min 3R. Nah, 4 suku pertama berarti kita awali dari 0, kemudian kita kerjakan sampai R sama dengan berapa? 3. Ya, jadi kalau 4 suku, dia berhenti sampai R sama dengan 3. Seperti itu. Nah, ini ya, ini suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Ya. Nah, sebenarnya masih ada suku di belakang, tapi di sini kita mengerjakan sesuai permintaan soal. Nah, ini kalau kita jabarkan dalam bentuk faktorial, kemudian hasil akhirnya adalah X pangkat 6 plus 6X pangkat 3 tambah 15 ditambah 20 per X pangkat 9. Itu contoh 2. Baik anak-anak, demikian penjelasan dari kami terkait dengan ekspansi binomial A ditambah B pangkat N. Jika ada kesulitan, jika ada permasalahan, ya mau ditanyakan, silahkan tanyakan ke kami. Ya, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan yang terakhir, buanglah sampah pada tempatnya.